Shalom, pelayan firman dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Saat ini adalah Pendeta Abdi Senal Tancikoti bersama seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah live streaming saat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berasal dari jemaat lain yang ikut saat ini. Semoga ibadah dan pelayanan firman saat ini memberikan kekuatan firman baru dan semakin meneguhkan iman pengharapan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya ajak kita masuk saat teduh sejenak. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas, dengan kegembiraan, dengan keyakinan iman yang teguh. PKJ 4 ayat 1 dan 2. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah.
ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turunlah atas kamu sekalian. Amin, amin, amin. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan, murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kidung Jemaat 372 ayat 1 dan 3. Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Jangan lemah, Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut
Ampunilah kami atas kebencian terhadap sesama kami, karena perbedaan-perbedaan di antara kami. Ampunilah dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Kami mengaku bahwa kami tidak peduli terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan sesama kami. Ampunilah dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk peduli terhadap sesama kami. Kami sering mengandalkan diri kami sendiri, sehingga kami tidak berserah kepadamu. Ampunilah dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk berserah diri hanya kepadamu, dan biarlah kedamaian ada di antara kami, sehingga kami tidak hidup terpecah belah. Miskin, buta dan lemah, Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Berita pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang menyesal dan mengakui segala kesalahannya dengan sungguh-sungguh, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah diriku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah diriku hanya oleh darah Yesus.
Jemaat berdiri. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejata Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian duet dari Saudari Ul dan Iin. Seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya, bahwa benar bersama Yesus kita ada di dalam kedamaian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkannya bersama-sama dan akan menjadi dasar perjalanan kita, di mana kita boleh menjalani minggu-minggu Prapaskah ketiga. Oleh karena itu, mari siapkanlah hatimu saudara-saudaraku. Kita masuk di dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh persatukan kami.
ibadah Prapaskah ketiga pada hari ini Tuhan, minggu ini boleh kami lakukan walaupun secara virtual. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa inilah keterpanggilan kami sebagai anak-anak, sebagai orang-orang yang Engkau percayakan untuk meneruskan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, persiapkan kami semua pada hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di rumah, di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing secara live streaming. Biarlah kami berfokus dan berpusat kepada kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Dengan judul Nasihat-Nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antaramu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan, selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Kanlah supaya jangan ada yang balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang boleh dibaca oleh Penatua Jemi Pasoa. Kiranya firman ini dapat kita renungkan bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian melalui pujian dari keluarga Papa dan Mama Abel. Disilakan. Ku mau cinta Yesus.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya juga akan saudara-saudaraku yang lagi live streaming di rumah, yang lagi bersuka cita dan bersyukur menikmati persekutuan minggu ini. Shalom. Madonde, Madago. Ya. Itulah biasa ungkapan syukur yang selalu disampaikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, yang selalu diberikan sapaan. Siapa saja ya, Daratoo, Babi Bambari. Ya. Seperti apa kabar kamu? Apa kabar kita pada hari ini? Bersyukur saudara-saudara di minggu ketiga Prapaskah. Ya, tentunya kita selalu bahkan sampai pada hari ini memakai kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan beri kepada kita. Ya. Berbicara tentang Prapaskah, berarti kita merenungkan dan mengerti pengorbanan, ya, apa yang sudah diterima oleh Kristus di tengah-tengah pelayanannya. Tentunya sebelum sampai kebangkitannya nanti, kita akan merenungkan pengorbanan. Tuhan berkorban bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk saya dan saudara-saudara. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah hidup dalam damai, ya. Tadonge mongena tabasa nabasa majelis jemaat di dalam kitab 1 Tesalonika 5 pas ayatnya yang ke-12 sampai 22, ya. Di mana firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa ada nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Tidak hanya untuk jemaat di Tesalonika, saudara-saudara, nasihat ini tetapi untuk saya dan saudara-saudara yang hidup di dalam Tuhan, bahkan yang menjadi orang percaya kepada Kristus. Tetapi nasihat yang seperti apa yang Rasul Paulus maksudkan di sini, saudara-saudara? Ya. Tadi kesaksian pertama dikatakan kalah ku cari damai. Nah, kalah ku cari damai. Damai saudara-saudara, damai yang sesungguhnya hanya kita dapatkan dari satu sumber, yaitu Kristus Tuhan. Kalau damai yang dialami, yang diterima oleh manusia biasanya sementara, ya, sesaat saja. Hari ini persekutuan, salam-salam, salom dan lain sebagainya, mepalili ribanua membeluku, ya. Terkadang seperti itu saudara-saudara. Terkadang damai itu di dalam hati persekutuan orang-orang percaya cuma ketika ada di dalam rumah ibadah. Wah, luar biasa, senyumnya luar biasa.
Tetapi ketika kita keluar dari dalam persekutuan, ya, maka terjadilah gesekan-gesekan yang terkadang membawa kita jauh dari firman yang kita renungkan tadi. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup damai adalah tujuan kekristenan. Ya. Jadi tujuan hidup kita, saudara-saudara, bagaimana kita mampu menciptakan damai di antara sesama. Damai yang kita ciptakan, saudara-saudara, akan bisa diterima oleh orang yang ada di samping kiri kanan kita kalau damai itu bersumber dari hati kita. Ya. Jadi bukan damai yang pura-pura, saudara-saudara. Ya. Terkadang naton tahu iya ada senyum di suaran tahu, nah karena kita lese pai kita. Ya, terkadang seperti itu untuk menghilangkan rasa sakit hati itu. Dama sambunika kajuan daya ritahu. Kita sembunyikan dengan senyum sesaat. Artinya tidak ada larangan, saudara-saudara, ya. Tidak ada larangan seperti itu. Tetapi ingat, ya. Damai yang sesungguhnya hanya bersumber dari Tuhan akan lahir dari hati kita. Kalau damai itu tidak lahir di hati kita, saudara-saudara, sampai kapanpun, ya, kehidupan kedamaian kita hanya akan ada di dalam kepura-puraan. Percuma, saudara-saudara, ya, percuma. Oleh karena itu, mari kita renungkan apa yang sudah Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang boleh dikatakan sangat maju, ya. Luar biasa. Tetapi Rasul Paulus ketika melayani di situ melihat, ya, bahwa ada jemaat-jemaat yang baru bertumbuh, jemaat-jemaat yang sudah besar dan berkembang, ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya apa, saudara-saudara? Mereka tidak menghormati pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya, saudara-saudara. Aneva kita rilipu biasanya, japo penatua kok. Nah, hati-hati, saudara-saudara. Kehidupan kekristenan tidak seperti itu. Bahkan justru kita harus menghargai, kata firman Tuhan, kita harus menghargai orang yang bekerja, orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita harus menghargai, saudara-saudara. Itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam kehidupan kita berjemaat. Apalagi kalau memang seperti kita di kampung memang terlalu banyak hal-hal yang terjadi. Terkadang terbawa di dalam perjalanan pelayanan. Ane damarau mau ini di majelis, be monjo umo gereja. Ada begitu banyak alasan, ya. Maria ngai ada topovia. Ada dalam betoli mau ini pai mama A, I, B dan di C. Nah, sudah mulai kita menghilangkan diri atau keluar dari persekutuan. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Kekristenan tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita mau membawa damai dalam perjalanan hidup persaudaraan kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata, ya, nasihat dari Rasul Paulus tidak hanya disebutkan di dalam 1 Tesalonika untuk kita hidup damai, tidak. Di dalam Sakaria 8 ayat 19b juga dikatakan seperti ini. Kepada kaumnya Nabi Sakaria pernah menyerukan, maka cintailah kebenaran dan damai. Nah, ternyata tidak hanya Rasul Paulus, saudara-saudara, yang menekankan bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam setiap kedamaian. Di dalam Mazmur 34 juga dikatakan, Daud dan dalam Mazmurnya menghimbau, carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Nah, carilah perdamaian. Kalau kita hanya berdiam dulu dengan kekerasan hati kita, saudara-saudaraku, damai itu tidak akan datang. Kalau kita hanya merenung, ya, kalau kita merenung kesalahan dan mengakuinya, oke, ya. PK-nya ane jamu merenung dama dika-dika kajuan daya, saudara-saudaraku, damai itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah datang. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, Raja Daud katakan, cari perdamaian itu dan berusaha untuk mendapatkannya. Memang, saudara-saudara, katanya yang dikatakan dengan minta maaf itu susah, ya. Mencoba, saudara-saudara. Paunya bu anda maju raya aku di majelis jauh, belum, saya belum minta maaf. Biasa seperti itu. Secara tidak sadar kita keluarkan bahasa itu. Bepa bisa. Karena maju amo raya aku napampobia. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Carilah perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Bukan berusaha untuk menyimpan dendam itu, bukan. Tetapi berusaha untuk membuka hati kita untuk memberi maaf
Karena dengan kata maaf akan melahirkan satu kedamaian di hati kita. Dan lebih daripada itu saudara-saudara, di dalam Injil Matius dikatakan, kepada para murid dan pengikutnya Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita dapatkan? Atau apa yang akan kita dapatkan ketika hidup ini kita ciptakan kedamaian? Dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hati-hati saudara. Berarti ketika kita tidak mampu menciptakan damai, ketika kita tidak mampu membawa damai, kita bukan anak-anak Allah. Orang Kristen iya, tapi anak-anak Allah belum tentu. Karena damai tidak ada. Saya tahu saudara-saudara, ya, tidak bisa dipungkiri sampai pada hari ini, ya aku sebagai hamba Tuhan ada dalam pergumulan dan persoalan hidup, mungkin karena kedamaian. Saudara-saudara jemaat yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, ya, Maria persoalan yang kita hadapi banyak, hanya terkadang kita tidak jujur. Ada sakit hati di A, di B, dan di C, tetapi itu kita simpan. Tapi saudara-saudara, kita hanya akan disebut orang Kristen, tetapi bukan anak-anak Allah. Ketika kita tidak mampu membawa dan menciptakan damai itu. Karena ketika kita bisa membawa damai, ketika kita mampu menciptakan damai, ingat saudara-saudara, kita akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Prapaskah ketiga, ya, kita sedang dan sementara kita jalani. Apa yang kita renungkan di dalamnya saudara-saudara? Apa kita renungkan kapan saya mau jadi kaya? Ya. Apa di dalam Prapaskah ketiga ini kita merenungkan kapan saya naik jabatan atau diterima PNS dan lain sebagainya. Yang seharusnya kita renungkan di Prapaskah ketiga ini saudara-saudara, bagaimana Tuhan mau berkorban untuk saya. Saya ada sampai pada hari Tuhan mengasihi saya, dan bagaimana saya juga bisa mengasihi orang lain. Ya. Sampai kapan sakit hati saya kepada si A dan si B? Dajela ipia da kajuan daya sei, aku dikasih aureri rayaku. Kita renungkan saudara-saudara itu. Oleh karena itu harapan kita bersama saudara-saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yang mungkin ada persoalan hidup, baik dengan suami istri, dengan anak, saudara-saudara, jemaat, mari kita membuka diri kita saudara-saudara. Sekali lagi kita renungkan apa kata firman Tuhan. Bawalah damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga GKST Gloria Jakarta dan saudara-saudaraku yang lain yang ikut ambil bagian dalam live streaming GKST Gloria Jakarta pada hari ini, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita berjalan bersama kebenaran firman Tuhan yang sudah Rasul Paulus jelaskan kepada kita. Bagaimana kita akan hidup di dalam kehidupan damai, karena ini adalah nasihat. Selain kita dituntut untuk membawa damai saudara-saudaraku, ternyata ada hal penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Ya. Incema omalulu pobasa yang bagian dibaca tadi pasti akan tahu hal apa itu. Yaitu tegurlah saudaramu. Incei au bahaya saudara-saudara. Ya. Kita disuruh menegur orang, ya. Saya dan saudara-saudara yang punya persoalan hidup disuruh menegur orang. Benar saudara-saudara. Makanya tanda kutip, ada aturan yang harus kita pakai. Bagaimana caranya kita menegur orang, ya. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu hal yang mungkin ada kesalahan yang diperbuat saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada caranya. Yang pertama saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, tegurlah dengan kasih. Ya, tegurlah dengan kasih. Karena biasanya saudara-saudara, yang fatal yang terkadang kita tegur itu, ya, napa banci kamu kita. Terkadang ketika kita dikeudang itu, emang lu siapa? Ya. Jawaban seperti itu saudara-saudara. Sama-sama kau hidup di dalam dosa. Nah, yang seperti itu bagaimana kita mau jawab? Ingat saudara-saudara. Ya. Tegurlah saudara-saudaramu. Tegurlah teman-temanmu. Tegurlah pelayan-pelayanmu dengan tanda kutip, dengan kasih. Ingat saudara-saudara, ya.
Tuhan selalu mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih. Kasih akan mempersatukan kita. Kasih akan mempersatukan orang-orang yang terpisah. Baik itu yang ada di tengah-tengah pertengkaran, baik itu yang ada di tengah-tengah permusuhan. Ketika ada di dalam kasih, ya. Ingat Yohanes 3:16, saudara-saudara. Begitu indah firman Tuhan ini, dan kita tidak akan lupa ya, saudara-saudaraku, ya. Yang hobi membaca Alkitab, bahkan yang selalu ikut di dalam persekutuan-persekutuan, tidak akan kita lupa ya ayat ini. Karena begitu besar kasih, kasih. Kasih yang seperti apa ya saudara-saudara yang harus kita buat? Ya. Apakah kasih hanya untuk sesama dan saudara? Ataukah kasih karena ada maunya? Biasa seperti itu. Daku vai kai nuku kisisei anerane napovia dan vai kai aku. Ya. Padahal tetangga di sebelah yang kelaparan kita lewati. Apakah yang seperti itu saudara-saudara? Ataukah kita hanya akan saling mengasihi, dia kan adik saya, wajar dong kalau saya kasihi. Ya. Dan itu yang ada saudara-saudara. Yang ada kita tidak bisa pungkiri, itu yang ada di dalam diri kita. Ya. Atau yang kedua, kasih selalu mengharapkan balasan. Aduh. Ya. Iya evancet itu. Ya. Udah aku pemavo sih hanya nakana pemavo yaku. Wow, luar biasa, keren ya. Keren. Dan itu saudara-saudara, kita tidak bisa pungkiri, ada kupeosi samba-samba nemolopu ya, pasti akan menjawab itu. Tidak mungkin kita akan bawa kasihnya Kristus, kasih murni, kasih tanpa balasan. Ya. Tidak ada satupun orang yang mampu membawa kasih Kristus di dalam hidupnya, ya. Semua kasih yang selalu berharap. Semua, karena kan dia adik kandung saya. Atau anakku baik, kalau saya kasih itu pasti dia balas ke saya. Wah, luar biasa. Ya. Itu kasih yang selalu berkembang dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Tetapi saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil kata firman Tuhan. Ketika kita mampu berserah kepada Tuhan, ketika kita mampu meminta kepada Tuhan, mampukan saya untuk bisa hidup di dalam kasih yang sempurna. Kenapa tidak? Nah, kata Tuhan seperti itu. Kenapa tidak saudara-saudara? Rasul Paulus selalu menekankan kepada kita, mari saudara-saudaraku, kita saling mengasihi. Mari saudara-saudaraku, ketika kamu melakukan tugas pelayanan, kalau misalnya ada jemaat, seandainya ada jemaat yang berbuat salah, tegurlah dia dengan kasih. Ya. Bukan dipecat dari pelayanan, hati-hati. Ya. No, bukan hak kita saudara-saudara. Karena itu urusannya dengan Tuhan. Ya. Tetapi apa? Kita membimbing, kita menyampaikan kesalahan dengan penuh kasih. Ketika kita menyampaikan bahwa di dalam doa, supaya kenapa? Supaya ada perubahan di dalam dirinya di hari-hari ke depan. Itu yang harus kita renungkan saudara-saudaraku. Suami istri juga seperti itu. Ketika istri bersalah, suami ada kesalahan, mari kita duduk bersama. Dame kakai, avenu komi, vancei, avenu papanya, avenu mamanya dan lain sebagainya. Ketika kita bawa dalam perenungan seperti itu suami dan istri, apalagi ada anak-anak yang pemuda, maaf ya, pemuda-pemuda live streaming, maaf ya. Terkadang seperti itu, Anda rasa kok ini bukan burem-burem ya, sudah marah-marah. Ya. Tidak mau menerima apa? Nasihat. Justru ingat saudara, justru kita marah-marah seperti itu jelas terjadi dalam hidup kita, ya. Jadi kita dengar ya. Orang tua adalah wakil Tuhan di dalam kehidupan ini saudara-saudara. Haruslah kita hormati. Punya bau dan juri gereja. Ya. Anak-anak muda kan biasanya lebih senang refreshing ya kalau hari Minggu biasanya. Dulu-dulu mungkin karena corona CI, tidak kesana kamari ya. Tetap live streaming. Wow, luar biasa. Ternyata ada sisi positif dan negatifnya corona ini. Jadi jangan salahkan corona saudara-saudara. Salahkan dirimu. Ya. Salahkan dirimu. Yang tadinya aktif, ya, yang tadinya memang jopo hari Minggu bere mancani anenjo bapak sei rancani mo, ya, sudah ketahuan. Tidak pergi liburan di Banua tidak live streaming, berarti yore-yore, ya, berarti hanya tiduran. Wah, kasihan pemuda. Tidak seperti itu teman-teman pemuda ya. Jadi dengarkan nasihat orang tuamu, ya. Tapi orang tua tegurlah dengan kasih. Banyak ada ora-ora ke setiap kesalahan anak-anak, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita duduk berdampingan bersama dengan anak-anak. Ndato toraka disampaikan apa kesalahannya.
Sesudah itu kita berdoa bersama. Akan menciptakan damai saudara-saudara. Akan lahir damai di hati saudara. Bahkan keluarga akan bertumbuh menjadi keluarga Kristus. Kalau hanya menjadi orang Kristen bisa saja. Makanya firman Tuhan tadi katakan. Apakah kamu mampu disebut anak-anak Allah? Belum tentu saudara-saudara. Karena apa? Ketika kita mampu menciptakan damai di hati ini. Ketika kita mampu menciptakan damai di antara sesama kita. Mungkin tidak perlu jauh ya, mungkin tidak perlu ke jemaat, dalam keluarga kita. Karena kalau damai tidak lahir dari hati kita masing-masing, damai tidak lahir dari keluarga kita, tidak mustahil saudara-saudara kita akan damai di jemaat. No. Ya. Tidak ada ceritanya rumah tangga bentrok dan anak-anak dan sebagainya ketika masuk rumah di dalam gereja akan damai. Tidak. Kenapa saudara-saudara? Yang akan ada di hati kita dan pikiran kita adalah persoalan-persoalan hidup tadi Auria Banua. Bisa jadi senyum seperti sampaikan kita, bisa jadi senyum ketika berjabat tangan dengan pendeta, dengan teman-teman yang membela di gereja, tetapi ketika kembali saudara-saudara susah. Ya. Karena apa? Kita tidak mampu menciptakan damai di hati kita terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada juga nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang ketiga. Hiburlah mereka yang tawar hati. Nah, terkadang kita selalu menyalahkan. Terkadang bahasa yang terlontar dari pikiran kita, pokoknya orang tua, ince emo aku toto oto, nah, ince emo, mevali, akan seperti itu. Terkadang secara tidak sadar juga orang tua menyakiti hati anak. Pekanya reo balangangas juga, ada yang keras kepala, ya. Anak-anak juga tidak dengar nasihat, sehingga ketika terjadi sesuatu, baru kita saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Begitu sebaliknya. Akhirnya anak-anak tidak ada pengharapan. Padahal saudara-saudara firman Tuhan katakan, hiburkanlah mereka. Luar biasa. Nasihatilah mereka. Ciptakanlah damai. Kalau tidak ada damai, bagaimana kita bisa menasihati? Ya. Kalau tidak ada damai, bagaimana kita bisa menghibur orang? No. Ya. Tidak ada saudara-saudara. Ya. Jadi ada berbagai macam cara saudara-saudara untuk bisa menggapai dan menciptakan damai itu. Ada banyak cara. Ada nasihat-nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita tadi. Karena memang kenapa Rasul sampaikan kepada jemaat di Tesalonika saudara-saudara? Karena jemaat Tesalonika pada dasarnya yang baru mau berkembang, ada juga yang sudah bertumbuh besar, bertumbuh jemaatnya banyak. Yaitu tadi salah satunya tidak menghargai pelayan-pelayan yang ada di jemaat. Ya. Saya tidak katakan seperti ini karena saya pelayan harus dihargai, saudara-saudara, bukan, ya, enggak. Tetapi firman Tuhan berkata, hargailah orang yang bekerja bagi kamu. Hargailah orang yang menyampaikan kebenaran dan nasihat sesuai firman Tuhan, itu yang harus kita hargai. Orang tidak akan hargai kita saudara-saudara ketika bahasa yang terlontar dari mulut kita adalah kata-kata makian, adalah kata-kata kasar. Orang tidak akan hargai. Ya. Malah akan kembali mencibir kita. Dan Antonto Posona ini, emang lu siapa? Ya. Akan begitu jadinya saudara-saudara. Akhirnya apa? Damai dan sejahtera Tuhan tidak pernah hadir di hati kita. Sekali lagi saudara-saudaraku, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang lagi live streaming, mari saya mengajak kita bersama-sama sesuai nasihat yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Siapa lagi yang akan menciptakan damai kalau bukan kita? Karena itu tujuan kekristenan kita. Setiap minggu kita datang dalam persekutuan. Bahkan setiap hari anerem persekutuan doa kita ikut di dalam persekutuan. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita mampu menciptakan damai. Ya. Terlebih damai di hati kita. Karena untuk membuat orang menjadi damai di dalam satu persekutuan, berarti harus ada dari hati kita dulu. Ya. Jangan pernah berharap besar untuk menciptakan damai di satu organisasi, saudara-saudara, kalau di dalam hati kita sendiri yang memang hanya kita tidak bisa. Saya percaya saudara-saudara, hal-hal yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, nasihat-nasihat, ada juga satu hal yang terlupakan bagi kita, yaitu berdoa. Berdoa. Anda kupeo asir kita pura-pura yang ada pada hari ini, Auri Banua, selalu berdoa. Ya, Tuhan apa ya? Mungkin saya tidak akan dengar jawaban saudara-saudara, tapi Tuhan tahu ya.
kejujuran dan ketulusan kita mau berkata, Tuhan saya selalu berdoa. Ya. Bawalah segala sesuatu pergumulanmu kepada Tuhan. Ketika kamu melakukan sesuatu pekerjaan, silakan berdoa. Karena Tuhan katakan, ya, bekerja dan berdoa. Jadi kita tidak hanya bekerja terus saudara-saudara dan tidak berdoa. Atau sebaliknya, kita tidak berdoa tetapi tidak melakukan aktivitas. Ya. Itu firman Tuhan pada hari ini saudara-saudara yang akan memberi kekuatan bagi kita bersama-sama. Bagi kita, hidup berdamai membutuhkan perjuangan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa untuk hidup damai membutuhkan perjuangan. Memang harus diperjuangkan saudara-saudara damai itu. Damai itu tidak turun langsung dari langit. Dan barang siapa melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Percayalah saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan memberi kekuatan dan hidup baru bagi kita bersama-sama ketika kita menjalani minggu-minggu Prapaskah ketiga. Kiranya perjalanan dalam memaknai dan menghayati Prapaskah ketiga ini, kita membawa kehidupan kita damai bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan iman. Jemaat mari berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat ini, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan setiamu yang tidak berkesudahan dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Kami boleh ikut ambil bagian di dalam kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan minggu Prapaskah ketiga. Kami sudah boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kembali kepada kami, yang selalu menasihati kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan, untuk mampu menciptakan damai di antara sesama kami, bahkan untuk mampu menumbuhkan damai di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyadari terkadang kami tidak mampu menciptakan damai, bahkan terkadang kami tidak bisa hidup di dalam damai karena keegoisan kami, karena kekerasan hati kami, karena persoalan-persoalan hidup kami. Tetapi terima kasih firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk bisa hidup di dalam damai dan sejahtera-Mu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mau berdoa untuk kehidupan warga jemaat GKST Gloria Jakarta yang sampai pada hari ini setia di dalam melayani Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang terjadi. Apalagi sampai pada hari ini persekutuan masih dilaksanakan secara live streaming di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan menghilangkan sukacita kami walaupun kami lakukan secara live streaming. Oleh karena itu berkati kehidupan warga jemaat-Mu Tuhan.
Engkau mampukan kehidupan warga jemaat-Mu GKST Gloria Jakarta untuk bisa menjalani hidup ini. Lebih khusus mampukan untuk bisa menciptakan damai di antara sesama, bahkan dalam keluarga masing-masing. Sehingga dengan damai itulah ya Tuhan akan membawa kehidupan kami bersama lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan kami mampu disebut tidak hanya orang-orang Kristen, tetapi akan menjadi anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dalam pergumulan. Bapak Maksi Situmorang, Ibu Selvi Timasela, Saudari Tina Marpaung, Ibu Velma Valenta, Saudari Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Diaken Risma Tadayu, Bapak Ben Ruagadi, Bapak Jemi Kolompo, Saudara Lani Bajaji. Ya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang sudah kami sebutkan namanya, bahkan yang belum kami sebutkan namanya ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memberi kekuatan bagi mereka semua, memberkati kehidupan hari-hari mereka, bahkan memberikan kesembuhan melalui proses penyembuhan yang mereka lalui. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Tetapi sebaliknya Tuhan akan terus bersama. Tuhan akan terus memberkati melalui tangan-tangan medis, makanan, obat-obatan, bahkan apa saja yang mereka lakukan. Kami percaya tangan Tuhan akan bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Dan akhirnya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami percaya saudara-saudara kekasih kami yang sudah kami sebutkan maupun yang belum tadi, mereka akan menikmati sukacita karena ada di dalam kesembuhan. Bapa di dalam surga, bagi saudara-saudara kekasih kami yang masih dalam pemulihan sampai pada hari ini, Marcel Mangela, Saudari Billy Bow, Ibu F. Penyami Sigilipu, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, dan Ibu Maksi Situmorang yang dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur dan kami terus memohon Tuhan. Kiranya tangan-Mu tidak pernah berhenti melihat saudara-saudara kekasih kami. Tetapi biarlah dengan jamahan Tuhan, biarlah dengan pertolongan Tuhan, proses pemulihan ini mereka boleh lalui. Dan akhirnya dengan waktu Tuhan sendiri, saudara-saudara kekasih kami akan menikmati kesembuhan total dari Tuhan sendiri. Dan akhirnya ungkapan syukur itu terus nyata di tengah-tengah perjalanan hidup saudara-saudara kekasih kami. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ketika kami berserah dan sungguh, ketika kami meminta kepada-Mu karena firman-Mu berkata, mintalah. Oleh karena itu kami memohon dan meminta Tuhan. Kiranya Tuhan melihat kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Begitu juga ya Tuhan, secara khusus anak Hendro dan Risma, di dalam diri mereka, dalam keluarga, kerinduan untuk mendapatkan buah hati. Kami percaya Tuhan tidak mustahil. Abraham begitu tua usianya dan Sarah. Tetapi oleh iman percaya mereka ya Tuhan, justru di tengah-tengah ketuaannya mereka mendapatkan buah hati yang luar biasa. Dan kami percaya mujizat 2000 tahun yang lalu akan berlaku di tengah-tengah kehidupan saudara dan keluarga kami ini Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang menjadi usaha keluarga ini Tuhan, baik Bapak Hendro maupun Ibu Risma, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati semua proses usaha yang mereka lakukan. Karena kami percaya Tuhan semua bersumber daripada-Mu. Dan tanpa tangan Tuhan tidak bisa terjadi. Tetapi kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang sampai pada hari ini berulang tahun dan menikmati kasih sayang Tuhan. Saudari Indah Tobondo, Bapak Deni Galamba, Bapak Yohanes Tadale, Bapak Ritson Manyonyo, Ibu Ana Magido,
dan Melsin, istri dari penatua Feris. Tuhan, kami tahu mereka hari ini berbahagia. Kami tahu mereka menikmati sukacita, kebahagiaan karena usia yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Tuhan sempurnakan sukacita ini. Biarlah dengan bertambahnya usia, iman percaya mereka akan semakin kuat. Bahkan mereka akan terus menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, apapun itu situasi hidup mereka. Dan biarlah ya Tuhan, damai dan sejahtera-Mu kata firman Tuhan akan menjadi milik mereka bersama. Kami percaya Tuhan, dengan usia ini mereka juga tidak akan lepas dari setiap persoalan-persoalan hidup. Tetapi dengan uluran tangan Tuhan, sebesar apapun persoalan yang mereka hadapi, di dalam Tuhan mereka boleh lalui bersama. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih, berkati terus kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi dan jajaran-jajarannya, dalam proses pembangunan bangsa Indonesia ini. Apapun yang menjadi program dari pemerintah kami, kiranya Tuhan berkarya, kiranya Tuhan berkenan atas semuanya itu. Oleh karena itu berkati aparat-aparat pemerintah, lebih khusus Pak Jokowi yang akan mengendalikan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memilih melalui suara rakyat Indonesia, dan Tuhan pula yang akan memberkati Bapak Jokowi dan jajarannya untuk melaksanakan tugas ini dengan baik. Bapa di dalam sorga, keamanan bangsa Indonesia, perdamaian dunia juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yang sampai pada hari ini Tuhan gejolak terjadi di mana-mana. Kami percaya Tuhan ada di atasnya. Tuhan yang akan memberi perdamaian. Tuhan yang akan mendamaikan satu dengan yang lainnya seperti kata firman-Mu. Tetapi firman-Mu juga berkata, berusahalah untuk mendapatkan perdamaian itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia, bahkan dunia sekalipun, akan hidup di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Bapa di dalam sorga, pelayanan PGI, PGIW, DKI, GKST, Gloria Jakarta, dan Rumah Sakit PGI Cikini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pelayanan mereka di waktu-waktu ke depan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, duda, janda, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup mereka setiap hari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan orang tua kami. Tetapi Tuhan akan terus bersama, akan memberkati apapun yang mereka lakukan. Dan kami percaya damai dan sejahtera Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Persekutuan Pemuda Gloria Jakarta juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pengurus dan anggotanya, biarkanlah kami boleh bergandengan tangan bersama. Walaupun persekutuan kami sampai pada hari ini secara virtual kami lakukan, tetapi kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kepada pengurus, mereka boleh lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan kami percaya damai dan sejahtera-Mu Tuhan akan menjadi milik kami sebagai anak-anak muda. Bapa di dalam surga, secara khusus Bapak Pendeta Phineas Janjengi yang melayani di salah satu jemaat-Mu yang ada di Jakarta, tidak bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan. Apa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, apa yang dilakukan semata-mata untuk kedamaian hati jemaat-Mu, bahkan kami semua orang-orang percaya di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan pelayanan Bapak Pendeta ke dalam tangan kasih Tuhan. Di tengah-tengah keberadaannya, biarlah Tuhan terus melindungi Bapak Pendeta. Walaupun kembalinya nanti, kami percaya dengan pertolongan Tuhan semata boleh bertemu dengan keluarga di tempat ini, memuliakan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak di dalam surga, kesaksian yang sudah boleh disampaikan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Banyak salah yang kami buat Tuhan. Kami menyadari itu, sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan, agar kami layak menikmati cinta dan kasih-Mu, bahkan menikmati berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Inilah hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Boleh mengajarkan kami Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita menyerahkan persembahan syukur. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah
kemuliaan, dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersalah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima. Sehingga pada saat ini kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami telah memberikan persembahan kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Abdi Sainal Tancikoti, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera, dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kebaktian minggu depan, Minggu 14 Maret 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat,
Pelayan Firman, Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite di Kapel RS PGI Cikini dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang. Ibadah ini juga akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan Firman, Pendeta Pinehas Jenjengi. Liturgos Audreli. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI, nomor rekening 0348013888, atas nama Ni Nyoman Reni Astuti Parwata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2020. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Dalam rangka memperkuat database jemaat, Majelis Jemaat menyalurkan pendataan ulang keanggotaan jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp Group atau WhatsApp pribadi. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Warta panitia pengadaan sarana atau rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangan dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan Bank Mandiri nomor rekening 600108779004 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Warta keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat dalam halaman akhir warta jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada bendahara jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti dengan nomor HP atau WA 081282770928. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri dengan nomor rekening 600108779112 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Penatua Maya yang sudah boleh menyampaikan warta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup semua persekutuan kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari jemaat berdiri. Saudara-saudara, hiduplah dalam kebenaran Allah, karena dari situlah kita menerima jaminan ketenteraman sejati. Sabda Allah dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah
ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berserah dan percayalah kepadanya. Dialah penolong kita dalam segala pencobaan dunia. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin, haleluya. Terpuji namamu, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Terpuji namamu, amin, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita masuk saat teduh. Selesai. Demikianlah saudara-saudaraku persekutuan kita pada hari ini. Saya mewakili keluarga besar GKST Gloria Jakarta menyampaikan terima kasih atas keikutsertaan kita di dalam persekutuan kita. Secara khusus saudara-saudaraku yang ada di rumah yang sedang live streaming. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.